Halo, selamat pagi. Ya, ketemu lagi dengan Bu Sati di kelas matematika SMP Kanisius Temanggung. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang himpunan. Ya, himpunan dalam bahasa sehari-hari sering disebut sebagai kumpulan. Nah, kita sering menjumpai kumpulan-kumpulan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kumpulan buku-buku derak, kumpulan siswa peserta ekstra musik. Nah, itu adalah contoh-contoh himpunan dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi tidak semua kumpulan bisa disebut sebagai himpunan. Nah, kenapa seperti itu? Maka kita akan pelajari dulu definisi tentang himpunan. Oke. Himpunan adalah kumpulan objek atau benda yang terdefinisi dengan jelas. Nah, kumpulan atau objek yang terdefinisi dengan jelas itu maksudnya apa? Ya, kumpulan objek pasti kalian tidak bingung mengartikannya ya. Kumpulan objek adalah kumpulan berapa benda. Kumpulan benda-benda itu berarti kumpulan objek. Yang terdefinisi dengan jelas maksudnya adalah bahwa benda-benda itu didefinisikan dengan jelas dan tidak membingungkan. Sebagai contoh seperti ini. Kalau kumpulan siswa yang cantik misalnya. Nah, kumpulan siswa yang cantik ini himpunan atau bukan himpunan ya? Oke, kita telah satu-satu. Nah, kumpulan siswa yang cantik, kumpulan siswa objek yang jelas. Tetapi berikutnya ada syarat keanggotaan himpunan, keanggotaan dari kumpulan itu, yaitu cantik, yang merupakan kata sifat. Nah, tentunya ini bukan definisi yang jelas untuk menjadikan dia sebagai syarat keanggotaan. Kenapa? Karena cantik itu relatif ya, subjektif. Penilaian orang tentang cantik itu berbeda-beda. Ya, misalkan si A dikatakan cantik oleh si B, tetapi si C nggak cantik kok. Nah, itu membuktikan bahwa cantik merupakan syarat keanggotaan yang tidak terdefinisi dengan jelas. Nah, kumpulan objek itu dapat dikatakan sebagai himpunan kalau syarat keanggotaannya terdefinisi dengan jelas. Nah, untuk tidak membingungkan, maka membuat syarat keanggotaan suatu himpunan tidak boleh menggunakan kata sifat. Contohnya cantik, jelek, tinggi yang nggak ada batasannya itu bukan syarat keanggotaan yang jelas. Kemudian enak, bersih, kotor. Nah, kata sifat tidak disarankan untuk menjadi syarat keanggotaan suatu himpunan. Ya, mari kita lihat bersama-sama contoh-contoh himpunan dan bukan himpunan berikut ini. Oke, yang pertama, kumpulan kendaraan roda 2, objeknya jelas. Kendaraan, objeknya jelas ya. Beroda 2, nah beroda 2 itu bisa dihitung rodanya. Semua orang bisa menghitung banyaknya roda suatu kendaraan. Sehingga kumpulan kendaraan beroda 2 ini merupakan himpunan. Tapi lain halnya dengan kumpulan anak yang uang sakunya banyak.
Nah, kumpulan anaknya jelas, tetapi syarat keanggotaan berikutnya yang uang sakunya banyak itu tidak jelas, tidak terdefinisi dengan baik. Syarat keanggotaannya menggunakan kata sifat, sehingga kumpulan anak yang uang sakunya banyak bukan merupakan himpunan. Kemudian contoh berikutnya, kumpulan anak yang tingginya di bawah 160 cm. Nah, kumpulan anak jelas ya. Lalu syarat keanggotaan berikutnya tingginya di bawah 160. Nah, karena kata tinggi disertai ukuran, maka ini menjadi jelas syarat keanggotaannya terdefinisi dengan baik, terdefinisi dengan jelas. Tinggi ada ukurannya. Nah, kumpulan anak yang tingginya di bawah 160 cm merupakan himpunan. Kita bandingkan dengan sebelahnya. Kumpulan anak yang pendek. Nah, pendek ini tidak jelas. Syarat keanggotaannya tidak terdefinisi dengan baik. Pendek itu tidak ada ukurannya, sehingga kumpulan anak yang pendek ini bukan merupakan himpunan. Yang berikutnya, kumpulan makanan yang berbahan dasar coklat. Nah, ini adalah himpunan karena syarat keanggotaannya terdefinisi dengan baik. Makanan adalah suatu benda yang bisa dimakan. Kemudian yang berbahan dasar coklat juga jelas. Oke. Jadi kumpulan makanan yang berbahan dasar coklat merupakan himpunan. Lalu di sebelahnya kumpulan makanan enak. Kumpulan makanan enak bukan merupakan himpunan karena ada kata sifat enak di sini sebagai syarat keanggotaan. Jadi kumpulan makanan enak bukan merupakan himpunan. Yang berikutnya, kumpulan hewan pemakan daging yang disebut juga karnivora. Nah, ini juga sangat jelas terdefinisi dengan baik. Didefinisikan di pelajaran IPA dengan baik juga, hewan pemakan daging. Nah, sehingga kumpulan hewan pemakan daging disebut, boleh dikatakan sebagai himpunan. Kemudian kumpulan hewan yang lucu. Nah, ini lucu, ada kata lucu yang sangat subjektif. Menjadikan ini bukan sebagai himpunan karena ada syarat keanggotaan lucu ini. Nah, yang berikutnya, kumpulan siswa perempuan kelas 7. Ya, ini juga jelas sekali identitasnya jenis kelamin perempuan, lalu ada di kelas 7. Jelas. Maka kumpulan siswa perempuan kelas 7 merupakan himpunan. Tetapi kumpulan siswa yang pandai bukan merupakan himpunan karena syarat keanggotaannya menggunakan kata sifat. Ya, pandai relatif, sangat relatif dan penilaian orang bisa bermacam-macam tentang pandai ini. Oke, itu adalah penjelasan mengenai himpunan dan bukan himpunan. Nah, lalu bagaimanakah menuliskan himpunan? Nah, himpunan biasanya diberi nama atau dilambangkan dengan huruf besar atau huruf kapital. Dari A, B, C sampai Z kalian boleh pilih salah satu. Adapun benda atau objek yang termasuk di dalam himpunan tersebut ditulis dengan menggunakan pasangan kurung kurawal. Ya, nanti di dalam ini titik-titik ini akan dituliskan syarat keanggotaan suatu himpunan. Nah, setelah diberi nama dengan huruf kapital lalu sama dengan, kemudian kurung kurawal buka, diisi syarat keanggotaan, baru kemudian ditutup lagi. Iya. Oke, yang berikutnya Bu Santi akan mengenalkan pada kalian jenis-jenis
himpunan bilangan yang ternyata sudah pernah kalian jumpai ketika kalian belajar di SD dulu. Ya, baru saja kita belajar tentang himpunan bilangan bulat. Apa ayo himpunan bilangan bulat? Masih pada ingat semua ya. Himpunan bilangan bulat adalah himpunan bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, 0, dan positif. Ya. Kemudian himpunan bilangan asli. Himpunan bilangan asli adalah himpunan bilangan dari 1, 2, 3, 4 sampai tak terhingga. Nah, bilangan asli ini pasti positif anggotanya. Kemudian himpunan bilangan caca. Himpunan bilangan caca adalah himpunan yang diawali dengan bilangan 0. 0, 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan genap. Oke, kita kemarin sudah pernah membahas ini. Bilangan genap adalah bilangan yang jika dibagi 2, yang habis dibagi 2. Oke, himpunan bilangan genap adalah himpunan bilangan yang anggota-anggota bilangannya habis dibagi 2. Kemudian ini ya himpunan bilangan ganjil. Oke, himpunan bilangan ganjil adalah bilangan-bilangan yang jika dibagi 2 bersisa 1. Ya, yaitu 1, 3, 5, 7, 9. Kemudian himpunan bilangan prima. Himpunan bilangan prima itu adalah himpunan yang anggota-anggotanya adalah bilangan yang sifatnya hanya punya 2 faktor, yaitu 1 dan dirinya sendiri. Nah, bilangan prima itu anggotanya adalah 2, 3, 5, 7, 11, dan seterusnya. Kemudian himpunan bilangan komposit. Komposit itu lawannya bilangan prima. Kalau bilangan prima hanya punya 2 faktor, komposit ini adalah bilangan yang sifatnya dia memiliki faktor lebih dari 2. Ya, contohnya 4. 4 itu faktornya adalah 1, 2, dan 4. Nah, 6 itu faktornya 1, 2, 3, 6. Nah, itu definisi dari bilangan komposit.